Selamat sore para penggiat. Ini posisi lagi di BPS Sidarling RW 12. Ini kita mau lihat hari ini ada kegiatan apa sih di BPS Sidarling RW 012 Kelurahan Duren Sawit. Kita lihat para penggiat. Oh, sedang apa ini? Selamat sore Bapak. Sore. Sedang apa ini Pak? Sore. Oke. Bagi berapa ya? Tengah-tengah kan? Ya. Ini setengah. Sedang membuat apa ini? Buatan media tanam. Oh, media tanam. Ini dengan Pak Henry ya. Media tanam. Oh. Campurannya apa aja nih, Pak? Campurannya tanah subur, tanah solid. Kemudian kita tambahkan kotoran hewan, kambing yang sudah terfermentasi supaya tidak panas tanamannya. Kemudian ditambahkan kompos untuk biar poros. Nanti kita akan tambahkan sedikit pasir malang karena kita mau tanam lidah buaya yang untuk dikonsumsi. Lidah buaya yang besar-besar itu ya? Iya, melengkapi kekayaan yang ada di BPS Sidarling, kekayaan tanaman. Bukan hanya tanaman toga, bukan hanya tanaman hias, tapi juga ada yang kita konsumsi, sayur mayur, buah-buahan. Kita bergerak secara bertahap. Ini bahan-bahannya semuanya beli atau? Bahannya kita buat, kita proses. Kebetulan kayak kompos ini kan hasil pengomposan lewat kompos bag yang ada ini. Nah, ini isinya bisa kita lihat sama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini Oh, iya. ini sisa Jadi Dapur, barang apa? Sampah-sampah organik sampah-sampah, ya. ada telur, ada jagung, ada traynya Nah, ini tatakan buat telur. Nah, ini udah ada magotnya juga nih, Bapak Ibu. Oh iya. Nah, Magot ya. itu ada pisang, ada daun pisang, ada ini bekas jamu, kunyit, temulawak, jahe, Oh, berbagai macam ya. berbagai macam. Termasuk tisu sebagai bahan karbon. Nah, jadi komposisinya 60% adalah bahan karbon. Oh. 40%-nya bahan nitrogen yang bahan basah ya. Nah, ini kita gunakan. Nah, ini satu kompas bag buat berapa liter ini? Ini kapasitasnya adalah 200 liter. 200 liter. 200 liter. Jadi kalau nanti ini panen semua, kurang lebih kita bisa dapat sekitar 2 kintal. Luar biasa, jadi udah bisa mengurangi sampah ya. Mengurangi sampah. Jadi Bapak Ibu pun bisa buat seperti ini. Skala dengan menggunakan skala rumah kecil tangga. ya. Iya, menggunakan botol galon air yang tidak terpakai, kapasitas sekitar 15 liter. Nah, Bapak Ibu akan memproduksi sampah rumah tangga menjadi kompos, bahan baku padatnya, sementara nanti akan keluar namanya air lerinya, lindi. Lindi, Cucian lindi. beras. Lindi ya. Lindi. Nah, lindi itu sebagai pupuk organik cairnya. Kita bisa menggunakan metode ember tumpuk. Nanti kita akan buat videonya supaya Bapak Ibu bisa menggunakan peralatan yang ada di sekitar kita untuk kita sama-sama memproduksi kompos yang berguna untuk ketahanan pangan di lingkungan kita. Jadi di BPS ini nggak hanya ngumpulin barang bekas doang ya? Iya, tidak hanya barang bekas, tapi kita juga memproduksi Sampai ketahanan pangan juga. betul ketahanan pangan.
kita mulai dari sini, dari tanaman obat keluarga, lanjut lagi ke beberapa tanaman sayur mayur, buah, ada cabai, ada apa namanya, terong, tomat. Nah, kita coba tanam buncis, pakcoy. Kita sama-sama memanfaatkan, dan pastikan kalau mau menggunakan kotoran hewannya harus terfermentasi gitu. Semua perlu proses ya Pak? Perlu proses supaya mikroorganismenya, mikroba yang ada di dalam tanah ini kaya, supaya tanaman-tanamannya juga sehat. Paling tidak kita kalau punya stok kompos secara berkesinambungan, paling tidak 4 bulan sekali kita bisa melakukan penambahan media tanam pada tanaman-tanaman kita. Jadi mereka tetap sehat-sehat dan berbakti menghasilkan sayur buah yang terbaik buat kita. Berarti di BPS ini berusaha untuk makanan tanaman ini tidak pakai kimia ya? Tidak, kita akan memanfaatkan semua dengan proses yang organik, tapi memang perlu waktu dan itu perlu kesabaran. Kita juga di sini juga ada maggot. Dari maggot yang ada itu kan siklusnya 21 hari. Sisa pakan maggot itu, yang kasgot itu bisa jadi media tanam. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau mau main-main ke BPSI Darling, silakan datang ke BPSI Darling, arah masuk Pasar Benda.